Shalom saudara, kembali kita bersama dalam Anda Bertanya Alkitab Menjawab ABAM. Ini episode 915, saya didampingi Pendeta Gren. Yuk kita mulai. Baik, pertanyaan pertama datang dari seorang pria 59 tahun yang sudah menikah dengan 2 anak di daerah Kupang. Saya mau bertanya mengenai ayat di Wahyu 3 ayat 14. Siapa yang dimaksud dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah itu ya Pak? Begini saya ambilkan dari Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang benar dan setia, permulaan dari ciptaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sebenarnya saya sudah membahas sedikit ya soal Wahyu ini. Amin, saksi yang setia dan benar ini adalah Tuhan Yesus. Pengertian ciptaan ini bukan ciptaan awal, tetapi karya Allah di dalam membuat Yesus menjadi sempurna, dan dia menjadi prototokos itu. Ya, ketisis ya. Jadi saya kira itu maksudnya. Kita tidak percaya bahwa Yesus itu ciptaan Allah. Yesus itu diperanakkan oleh Allah. Dan dia adalah orang pertama, ciptaan, permulaan dari ciptaan ini bukan ciptaan awal. Seperti Kolose 1 ayat 15, itu ciptaan di situ juga bukan penciptaan awal, tapi karya kebangkitan Yesus yang menandai pembaruan masa atau pembaruan ages, pembaruan zaman yang sekaligus permulaan dari manusia-manusia baru. Hebat ya. Cuman kata ciptaan di sini harus mestinya dipahami dengan benar ya. Oke. Saya kira itu saja. Tapi ini menjadi PR, nanti akan saya jelaskan khusus di dalam monoteisme. Atau ini kita bahas di monoteisme aja. Coba dipindahkan ke monoteisme ya. Sebab kalau jawaban saya cuma satu kalimat begini, saya juga nggak puas. Nanti kita akan baca dalam teks aslinya. Itu Wahyu berapa itu? Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Betul kan? Ketisios. Ketisis itu artinya tatanan. Bukan hanya berarti ciptaan. The act of founding, establishing, building, the act of creating. Ya. Nanti kita akan melihat ini tatanan atau order ya. Dari kata ketisis, tadi saya sebut ketisis. Jadi ciptaan di sini tidak menunjuk kepada ciptaan awal langit dan awal ciptaan langit baru, langit awal maksudnya, penciptaan langit dan bumi maksudnya. Bukan. Tetapi karya Allah dalam kehidupan Yesus yang berhasil menjadi manusia yang sempurna. Ya, itu maksudnya. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus dituntun Bapa sampai kepada kesempurnaan. Tapi ini akan saya jelaskan lebih mendalam nanti di monoteisme. Ya, oke. Kadang-kadang kita itu gimana ya, mau menjelaskan dalam waktu singkat sulit dan terlanjur orang punya premis. Ya, seperti satu aliran yang mengatakan Yesus itu ciptaan awal. Ya. Padahal Yesus bukan ciptaan awal. Kalau dikatakan ciptaan itu tidak ada kaitannya dengan penciptaan awal langit dan bumi. Bukan. Oke, teruskan aja. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang pria 21 tahun berkuliah. Menurut saya tidak ada yang perlu ditanyakan, karena saya ingin bergabung dalam khotbah Pendeta Erastus Sabdono, karena renungannya membuat saya semangat untuk pelayanan. Terima kasih Pak, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Emmanuel Prido Wonga. Ya. Marga apa ya, Wonga? Manado ya? Mungkin. 21 tahun kuliah. Oke sayang, bergabung terus sama Om Eras ya. Berani kamu. Siap, terus. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang pria single. Saya mau minta tanggapan Bapak Gembala mengenai video yang viral di salah satu media sosial tentang air menjadi anggur di daerah Soe, NTT. Mohon dijelaskan, terima kasih. Ini dari Daniel Tono ya. Ya. Daniel,
kisah air menjadi anggur di Soe itu sudah saya dengar sejak dulu. Lama, sejak dulu saya masih di Sinode bukan GSK. Ya. Dan saya termasuk orang yang banyak kali atau sering ke daerah NTT. Bahkan juga di Soe. Dulu di sana ada sekolah Alkitab, saya pernah kunjungi dan kami mendukung sekolah Alkitab itu. Dan sekarang kami punya beberapa sekolah di Kupang. Jadi kalau soal Kupang pasti saya banyak dengar. Jadi air menjadi anggur itu fakta loh, bukan dongeng loh. Jadi bukan cerita bohong, itu benar-benar ada saksi-saksi hidup. Sebenarnya itu dilakukan Tuhan kalau menurut saya untuk mengingatkan anak-anak Tuhan di NTT bahwa Allah itu hidup, Allah itu hadir. Jangan puas sampai di mujizat. Tetapi hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah bukan hanya rajin ke gereja membangun sinode atau gereja. Bekerja rajin, bekerja giat, maksimalkan potensi. Nah kalau kita melihat Kupang ini kan banyak masyarakatnya masih prasejahtera. Makanya kami kan bangun di sana sekolah. Ada sekolah di Oibelo, SD, SMP, SMA, SMK ya. Lalu juga di tempat lain sekolah kejuruan, pertanian, peternakan, perikanan ya. Bahkan kita lagi pikir bikin sekolah sepak bola. Ya. Saya sudah telepon Pak Joni Kilapong, bagaimana biayanya besar nggak nih gitu. Bikin sekolah sepak bola, sekolah atlet, jadi sepak bola, lari atau apa gitu. Kan orang NTT kuat-kuat tuh tenaganya. Tapi saya kira orang NTT tahu ya, sumbu pendek, tahu. Iya, emosi. Kita kan dulu bergabung di asrama kan sering kita ketemu orang-orang Indonesia bagian timur ya. Ada istilah sumbu pendek. Nah ini orang-orang NTT itu jangan sumbu pendek. Nggak semuanya sumbu pendek lah, ada yang nggak sumbu pendek. Tapi dulu waktu di asrama tuh dikenal juga nih anak-anak NTT ini. Iya. Makanya ada jagoan-jagoan preman itu dari NTT gitu. Ada, tapi juga ada yang datang dari tempat lain, dari Batak juga ada, dari mana aja ada. Yang menjadi pemikiran kami itu, dengan air menjadi anggur, biar mata orang NTT terbuka bahwa Tuhan itu mengasihi. Dulu NTT, kota Kupang itu Yerusalem loh, disebut Yerusalem. Yerusalem dari timur. Yerusalemnya Indonesia bagian timur itu Kupang. Jadi ini juga julukan yang membuat orang-orang Kupang harus bertanggung jawab. Jadi kalau saya suruh menanggapi ya puji Tuhan, Tuhan masih mengingatkan bahwa Anda dipanggil Tuhan untuk melestarikan kekristenan di situ. Berapa persen orang Kristen di Kupang? 10 tahun yang lalu, misalnya 95%. Hari ini masih 95%. Besok jadi berapa persen? Karena ada wilayah-wilayah Kristen yang tadinya jumlahnya mayoritas, sekarang sudah tidak mayoritas. Itu kan menunjukkan degradasi atau kemerosotan kekristenan. Belum lagi ternyata di situ ya tingkat yang terpapar HIV naik jumlahnya. Ini menunjukkan wilayah Kristen kok begitu. Jadi kalau saya suruh menanggapi ya seperti Daniel siapa namanya? Daniel Tonu. Daniel, terima kasih untuk suratmu. Ini jawaban saya. Ya, yuk kita berjuang untuk NTT ya. Yuk untuk NTT kita berjuang. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya wanita 35 tahun menikah dengan satu anak di Sumatera Utara. Shalom Pak Pendeta, masih bisakah saya punya anak yang sehat Pak Pendeta? Sudah 5 kali hamil, dengan 4 kali kehamilan bermasalah, 3 kali operasi,
1 kali keguguran, dan 1 kali kuret. Pak Pendeta mau bertanya juga, pekerjaan apa yang cocok buat suami saya? Karena sudah 5 kali buka usaha, semuanya gagal. Satu kalimat ya, jangan mencurigai Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan. Kalau kamu mau mendapatkan kelegaan ya, belajarlah hidup sesuai firman. Asal ada makanan pakaian cukup. Tuhan beri anak, puji Tuhan. Tidak punya anak juga puji Tuhan. Ya. Tuhan pasti memberi jalan. Tidak mungkin sampai suami tidak punya jalan sama sekali. Tidak mungkin. 1 gagal bikin 2. 2 gagal 3. Ini baru 5 kali, belum 30 kali. Ya. Tapi nggak mungkin sampai 30 kali. Ke-7, ke-8 itu terakhir. Setelah itu pasti ada jalan. Asal coba utamakan langit baru, bumi baru. Karena Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Soal keturunan, soal nafkah, kerjaan suami itu bukan masalah kompleks, itu relatif kok. Kerja gaji 3 juta hidup, 5 juta hidup, 50 juta juga hidup. Relatif. Tapi menjadi anak Allah yang berkarakter baik sesuai kehendak Allah, itu kompleks. Jangan yang kompleks dibuat menjadi sederhana, yang sederhana kamu anggap kompleks. Pemenuhan kebutuhan jasmani itu kompleks. Itu yang, pemenuhan kebutuhan jasmani itu tidak kompleks. Jangan kamu pusing, jalani aja, lewati. Sedangkan untuk menjadi sempurna berkarakter baik, itu yang kompleks. Kalau kamu mengerti hal ini, Tuhan tidak permalukan kamu. Tuhan pasti memberkati kamu. Tapi jangan menjadikan anak, harta, kebahagiaanmu. Katakan kepada Tuhan, engkau kebahagiaanku Tuhan. Kau beri anak, puji Tuhan. Tidak pun puji Tuhan. Justru kamu akan punya anak yang sempurna. Oke? Tuhan akan cukupi kebutuhanmu. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang perempuan 47 tahun menikah 1 anak di Medan. Shalom Pak Erastus yang terkasih, Bapak rohani kami. Pak, saya jemaat GSKI. Banyak sebenarnya mau saya tanya Pak. Salah satunya mengenai anak saya yang kecanduan gadget. Sudah sering saya nasihati tapi masih saja suka main handphone sehingga nilai sekolahnya semua menurun. Tapi dia anak yang baik Pak. Suka membantu pekerjaan saya di rumah dan bantu jaga warung. Dia juga rajin ke gereja, ikut kegiatan remaja di gereja, dan bila Bapak datang ke Medan dia senang sekali dan mengajak saya untuk ikut beribadah atau seminar bersama Pak Eras. Dan saya bilang ke dia, salam sana sama Pak Eras. Dia bilang malu dan takut nanti Pak Eras tahu tentang aku katanya. Apalagi waktu Stephen ke Medan dia sangat antusias. Dulu waktu dia masih kelas 5 SD dan kelas 1 SMP, dia rajin baca firman, dengar abam, dan ikut doa pagi. Tapi masuki kelas 2 SMP dan sampai sekarang kelas 3, kerajinannya sudah berkurang untuk berdoa dan baca firman. Kalau ada kegiatan remaja di gereja, dia sudah mulai malas. Karena dia hanya sendiri laki-laki untuk anak seusianya. Kebanyakan perempuan katanya. Dia anak yang pendiam dan pemalu. Pulang sekolah dia langsung main handphone. Kurang suka bergaul di lingkungan tetangga. Saya berusaha mendorong dia agar kembali rajin baca firman dan doa. Sambil berusaha memberi teladan Pak. Tapi sebentar saja dia lakukan terus main handphone lagi. Akhirnya saya coba untuk dorong dia les di luar. Tapi dia tidak mau. Padahal saya suruh dia les bukan karena saya banyak uang. Tapi supaya ada kesibukannya Pak. Kalau ke gereja dia masih rajin Pak. Saya mohon solusinya dan saran Bapak buat saya. Kalau boleh adakah tim Abam bisa jadi temannya untuk bicara. Apalagi dia mau masuki SMU tahun ini. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga serta tim Abam ini. Saya lampirkan foto anak saya bersama Stephen. Saya perbesar nih mukanya. Ini mukanya, ini bukan muka anak jahat loh. Anak pemalu. Ini anak pemalu. Tapi anak yang tidak mudah diatur sebenarnya. Tipe anak begini ya, tidak mudah diatur. Tapi ini perasa. Dan dia sayang orang tua. Wajah anak sayang orang tua. Saya cuma saran ke ibu, jangan ngomel terlalu banyak. Anak main gadget dilarang. Tapi nggak diomeli, nggak disakiti. Kalau lagi main, jangan kita rebut handphonenya, itu melukai.
Ya udah nak, lagi main. Sampai kapan? Sejam lagi ya nak. Itu caranya. Bukan set direbut. Nggak boleh pegang handphone. Anda nggak bijak. Dikit-dikit diingetin. Dikit-dikit disinggung lagi soal handphone. Nah, yang begini-begini membuat anak ini kemudian tidak akan respect sama orang tua. Malah bisa-bisa anak ini dendam. Nah, kalau sudah sampai dendam ini bahaya. Betul nggak? Betul. Jadi dendam anaknya, kalau sudah dendam repot ya. Jadi lebih baik ibu tidak membuat anak ini sakit hati. Cari waktu yang tepat diajak bicara. Ingat, ibu tidak boleh memaksa mengubah dia. Harus ada cara, irama, dinamika yang baik. Tapi dari bahasa ibu itu punya dinamika yang salah loh ini. Ini mengerikan nih dinamika ibu ini. Ini dinamika ibu yang mengerikan ini. Dia bisa malah rusak. Tapi ibu baik. Ibu sayang Tuhan dan disayang Tuhan. Nanti kita akan telepon anak ini. Ya, atas nama saya. Om Meras mau nasihatin lewat pembimbing kita. Ya. Oke, saya kira cukup itu saja. Ya. Oke, teruskan lagi. Baik, selanjutnya datang dari seorang pria 53 tahun menikah di Jakarta. Iya. Shalom Bapak Pastor Eras. Maaf permisi tanya. Apakah di langit baru bumi baru nanti ada usia atau umur? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Nanti di sana nggak ada umur. Karena semua akan hidup selama-lamanya. Jadi nggak ada umur. Itu indahnya. Saya maaf ya, mungkin dianggap sebagai melankoli ya. Saya sering lihat langit gitu. Lalu saya berkata begini, rumahku di sana. Aku memilih pulang. Karena nggak ada kematian. Kalau kita percaya Tuhan harus masuk ke dalam realita Tuhan, termasuk benar-benar merindukan langit baru, bumi baru. Jadi tidak ada umur di sana, ya? Oke, ini dari siapa ini? Dari Arifin. Arifin ya, ini bukan satu hal yang memalukan. Arifin usia 5. Pak Arifin ya, senang Bapak bertanya ini. Bapak juga sudah mulai berumur. Ya, Pak, kita mikirin langit baru, bumi baru aja ya, Pak. Tuhan memberkati. Pak Arifin, we love you and we appreciate. Oke, terus. Selanjutnya dari seorang pria 62 tahun menikah, memiliki 2 anak di Solo. Shalom Pak Erastus, saya sedang mengalami kesulitan dalam usaha dan memiliki hutang bank akibat usaha yang mengalami kemacetan. Kondisi ini sudah berjalan 3 tahun. Akibatnya rumah kami yang sebagai jaminan bank bisa-bisa disita, serta uang, perhiasan, dan aset-aset lainnya sedikit demi sedikit mulai habis. Pada mulanya, selama 3 tahun saya selalu menaruh pengharapan pada Tuhan dengan memohon aset rumah, apartemen bisa terjual agar bisa menutupi hutang-hutang. Tetapi harapan tinggal harapan. Waktu berjalan terus sampai saat ini belum ada jawaban Tuhan. Saya terasa semakin capek dan apatis dalam menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apa yang harus saya perbuat? Tolong pencerahan dari Bapak. Maaf kalau cerita saya panjang, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak ini istimewa. Bapak ini orang istimewa yang sedang dilatih Tuhan untuk mengalami Tuhan. Kalau tidak mengalami keadaan kepepet gini, nggak iso. Bapak memang sengaja dimasukkan Tuhan ke dalam kondisi di mana Bapak mengalami Tuhan. Mungkin masalah saya tidak sama, tapi kondisi-kondisi mirip seperti ini juga sudah saya jalani dan saya lewati. Saya punya cara bagaimana kita kuat menghadapi masalah-masalah yang rumit seperti ini. Satu kata, merem. Merem tapi kita mempercayai Allah yang hidup akan menolong. Yang kedua, hidup dalam kesucian. Jalani lewat 1 hari, 2 hari. Seandainya rumah harus disita, seandainya jadi kontrak, atau rumah kecil atau numpang, alami, jalani. Itu tidak buat Anda mati loh. Sekarang seandainya Anda tidak punya masalah, hutang semua kebayar, rumahmu besar, mobilmu banyak, besok mati itu selesai. Pakai logika.
Sekarang ya Pak, saran saya hidup dalam kesucian. Mencari Tuhan, menyenangkan hatinya, menjadi kekasih Tuhan, merem menghadapi hari esok. Tuhan pasti tolong. Jalani. Bapak tidak akan tergeletak. Ya, Tuhan bisa bawa kita ke situasi seperti itu karena supaya kita mengalami Tuhan. Buktikan Tuhan itu setia. Ada sedikit kemarahan, persungutan di hati Bapak terhadap Tuhan. Buang itu, ya. Percaya. Ikut doa pagi. Dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu, ya Bapa. Nah, doa pagi ada lagu-lagu seperti ini. Dan cocok sekali untuk orang yang berkeadaan seperti Bapak. Oke, Tuhan memberkati. Kita teruskan. Baik, selanjutnya dari Alex, pria 20 tahun, belum menikah di Jakarta. Shalom, terima kasih atas jawaban pertanyaan saya sebelumnya. Jikalau berkenan dijawab, saya ingin bertanya lagi. Pertanyaan tentang mengapa kitab Henokh tidak dimasukkan ke kanonik, dan apakah itu kebenaran? Mohon maaf jika terlalu banyak pertanyaan dan mungkin membingungkan. Mohon dibantu penjelasannya. Dalam proses kanonisasi itu ada syarat ya. Kitab-kitab yang boleh masuk kanonisasi itu kitab-kitab apa saja. Ya misalnya begini, sumbernya jelas. Betul nggak? Ya. Mengarah kepada keselamatan. Ya kan? Lalu memiliki verifikasi dari kitab-kitab yang lain atau pembuktian. Gitu. Nah, ada beberapa syarat ya. Dan tentu itu lewat sebuah proses. Percaya bahwa Tuhan bekerja lewat atau di dalam melalui sejarah tersebut. Kalau kitab Henokh tidak dimasukkan, mungkin pernah dikutip pada pengutipannya ya. Tuhan mengizinkan. Tapi kalau kitab sepenuhnya tidak dianggap perlu untuk menjadi bagian dari Alkitab kita yang 66 jumlahnya itu sudah cukup. Kita percaya Allah bekerja dalam proses kanonisasi Alkitab. Kita terima saja 66 kitab yang sekarang ada itu sudah cukup. Selama ratusan tahun, 1000 tahun lebih, ternyata kitab kita cukup. Oke? Ya. Oke, teruskan. Oke, baik. Selanjutnya dari seorang perempuan Katolik 30 tahun menikah di daerah Tangerang. Shalom Bapak Gembalaku dan tim Abam. Oh ya, akhir-akhir ini di salah satu platform ada viral nama-nama pendeta yang suka pakai barang branded. Ternyata nama Pak Erastus tidak termasuk di dalamnya. Betapa bangganya punya gembala besar seperti Bapak, namun humble. Benar-benar menggambarkan kehidupan Kristus sejati. Semoga kami bisa meneruskan kebaikan Bapak untuk sesama kami. Bapak adalah teladan yang benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tapi dulu saya pernah masuk. Waktu Pak Gesper, Gespernya ini juga nih, ini gini nih. Ini Gesper ini pernah masuk. Gesper ini harganya juga mungkin 3 juta, 4 juta kira. Ini pemberian orang, saya juga nggak tahu harganya berapa. Kalau tidak saya pakai, orang nanya, loh kok saya berikan nggak dipakai? Kalau dipakai, masuk live apa? Pastor in style. Pastor in style. Seperti misalnya, saya naik kendaraan. Saya mau beritahu bahwa kendaraan itu bukan uang gereja. Ya bisa sajalah orang itu. Puji Tuhan kalau saya tidak masuk Pastor in style. Pastor in style. Seandainya masuk juga, you punya nurani, pendeta yang benar dan pendeta yang tidak benar. Pendeta yang tidak masuk kelompok pastor in style, belum tentu pendeta benar. Pendeta yang masuk juga belum tentu pendeta yang salah. Itu nggak bisa buat ukuran, sayang. Tadi siapa? Seorang perempuan Katolik, Detriani. Aduh, kamu baik banget ya. Kamu berarti sayang sama Om Eras. Usia 30 tahun ya, Detriani Sihotang. Holong dohor aku tuh di bakasan Tuhan. Aduh, di bakasan Tuhan, I love you. Ya, Detriani Sihotang sudah menikah ya. Nanti kalau kamu ke Mall Arta Gading, ya kamu bisa ketemu saya ya. Dengan suamimu tentunya, jangan sendiri ya. Oke, Tuhan memberkati. Detriani. Terima kasih untuk
sayangmu. Ini kan betul kasih sayang. Iya. Tulus loh dia. Tulisannya itu menunjukkan ketulusan dan kepolosan. Oke, teruskan. Baik, sekarang selanjutnya dari seorang pria 20 tahun belum menikah. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono. Izin bertanya Pak, apakah Tuhan mau dan tetap akan menolong dalam permasalahan yang kita alami akibat dari dosa atau kesalahan yang kita lakukan sendiri? Contohnya seperti, apakah Tuhan mau menolong menyelesaikan permasalahan hutang akibat gaya hidup konsumtif? Apakah Tuhan tetap mau melakukan mukjizat kesembuhan untuk penyakit yang kita alami akibat pola hidup yang kurang sehat? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya pernah melewati masa-masa sulit akibat kesalahan. Saya berkata, Tuhan, ampuni saya atas kesalahan ini. Kalau aku harus mesti memikul akibat kesalahan ini, ya, karena salah perhitungan dalam bisnis ya, aku terima Tuhan. Kalaupun ku harus jatuh hancur, ku jatuh di tangan-Mu. Tapi Tuhan bisa loh membuat saya bisa melewati keadaan itu. Tahun 2004 saya ditipu orang. Ya, dengan jumlah besar. Sampai saya tidur itu gemetar ini. Waduh, masa-masa sulit. Tapi saya akhirnya bisa melewatinya. Ada beberapa peristiwa yang membuat saya benar-benar gemetar. Tapi saya bisa melewatinya. Kalaupun Tuhan tidak membuat kita bisa melewatinya, misalnya soal sakit ya, harus mesti sakit, itu tidak akan membunuh kita, tetapi bisa menjadi cara Tuhan menyempurnakan kita. Misal soal uang, akhirnya kita punya kesulitan dalam cash flow, ya enggak apa-apa dijalani, tapi pasti tidak membunuh kita. Kita enggak punya bapak, hanya punya satu bapak. Jadi kita berkata, Bapak tolong aku serahkan dalam tangan-Mu hidupku. Kalaupun aku hancur di tangan-Mu, aku enggak punya siapa-siapa, hanya Engkau yang kumiliki. Tuhan pasti tolong. Jangan curigai Tuhan, ya. Percaya. Kamu mau saya jadi berdoa begini. Tuhan, buatlah aku tidak bisa tidak percaya padamu. Buatlah aku tidak bisa tidak percaya padamu. Itu sering saya ucapkan. Cuman di jemaat belum jelas saja. Saya udah ucapkan sendiri. Buat aku tidak bisa tidak percaya padamu. Kau nggak, doa ini muncul dari mana? Dari banyak masalah yang saya hadapi. Aduh Tuhan, ini berat, tapi buatlah aku percaya Tuhan. Jangan sampai aku tidak percaya. Aduh, karena tidak percaya itu menyakiti, melukai Tuhan. Untuk kelas seperti saya itu sedikit kurang percaya itu menyinggung perasaannya. Oke, teruskan, ayo. Baik, selanjutnya seorang pria 74 tahun sudah menikah. Pak Eras yang saya kasihi, Shalom. Beberapa bulan yang lalu, saya frustasi dengan kondisi saya yang mudah sekali lupa. Sehingga setiap pagi saya dengarkan renungan yang Pak Eras bawakan, baik dalam doa pagi maupun acara-acara yang lainnya yang Pak Eras bawakan, baik berupa potongan video maupun siaran ulang. Selalu saya mengerti ketika mendengarkan, tapi dalam waktu singkat sekitar 5 menit, saya sudah melupakan. Ketika saya coba ingat dengan serius, maka kadang saya bisa ingat tapi lupa lagi. Sampai saya sering mencoba diskusikan dengan istri yang selalu mendampingi saat memirsa atau menonton. Walaupun berikutnya tetap lupa akan topik yang sudah didengar. Sampai kadang saya download dulu di YouTube untuk saya tonton ulang pada saat yang akan datang untuk topik yang saya sukai. Apa yang harus saya perbuat untuk selalu ingat seperti Pak Eras? Sehingga saya bisa selalu melakukan tindakan atau mereaksi pada saat mendengarkan kasus yang sama atau mendapatkan kasus yang sama. September 21, saya mulai serius setiap pagi mengikuti doa pagi. Demikian Pak Eras yang dikasihi Tuhan. Ketika itu saya berpikir, apakah ini bukan sebuah perbuatan yang sia-sia? Bagaimana supaya selalu ingat akan topiknya? Gini. Saya juga kadang-kadang lupa. Tapi kalau saya lupa berarti saya anggap itu nggak penting. Tapi hal yang penting Tuhan pasti ingatkan. Bayangkan khotbah 1 jam, 50 menit. Banyak ayat yang harus saya ingat. Kesaksian harus saya ingat. Tadi bicara apa, sekarang ngomong apa. Kan bisa lost. Iya. Tapi Tuhan memimpin. Jadi kalau misalnya saya lupa, ya sudah, enggak apa-apa. Jangan jadi pikiran, jangan jadi beban. Nah, satu saran yang saya mau sampaikan, jangan gelisah karena lupa. Ya udah, enggak apa-apa, jalani saja. Yang kedua, catat hal yang penting. Wah, ini bagus, catat. Yang ketiga, apa yang kita dengar itu harus menjadi hidup kita. Harus menjadi daging istilahnya, harus kita lakukan.
Tidak akan lupa nanti. Tapi hal yang hanya menjadi pengetahuan, ya udah ingat sebentar, lupa ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu menyangkut sesuatu yang melibatkan perilaku kita atau kehidupan yang sedang berlangsung, misalnya begini, kasih musuhmu. Nah, kita sedang ribut sama tetangga. Aku harus mengasihi musuh. Itu nggak akan lupa loh. Tapi kalau ayat ini Tuhan itu begini begitu bisa lupa. Iya. Oke. Lalu satu hal yang saya mau bagikan. Saya seusia ini rajin olahraga. Supaya darah itu mengalir. Saya pulang dari pelayanan jam 8:30, 9 pun saya masih olahraga. Saya usahakan bisa 45 menit sampai 1 jam. Kadang-kadang bisa 4 km, 400 kalori. Kalau bisa sampai segitu. Badan segar banget. Tidur bleksek begitu. Dan ini juga membuat pikiran kita lancar. Ya. Oke, saya kira itu penting ya ini Pak. Maaf nih Pak Arif Sudarmadi ya. Pak Arif Sudarmadi ya. Rumahnya di mana nggak tahu ya. Pak Arif sudah 74 tahun ya wis. Kadang-kadang lupa-lupa ya wis maklum lah Pak ya. Ini Pirsani itu nonton nih Mbak orang Jawa ini ya. Senang ya. Pokoknya saya senang baca ini Pak Arif. Nanti suatu hari kita ketemu, kalau nggak ketemu di dunia ini, kita ketemu di langit baru, bumi baru, nggih. Sugeng nggih, Tuhan memberkati.